Shalom saudara. Mengejar hikmat itu bukan berarti mengejar kesempurnaan, tetapi justru belajar untuk hidup di dalam kerendahan hati. Karena pada akhirnya hikmat itu menuntun kita kepada Allah, bukannya justru kepada diri kita sendiri. Salam jumpa di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah kita merasa kita sudah melakukan sesuatu yang benar, tetapi ternyata yang kita lakukan itu salah? Waktu saya masih sekolah, atau waktu kita masih sekolah ya, yang saya yakin mungkin ada beberapa dari kita yang pernah mengalaminya. Kita mungkin pernah punya pengalaman di mana kita mengerjakan ujian, kita merasa yakin dengan jawaban kita. Rasanya ini pasti nggak ada yang salah. Kita maju menyerahkan lembar ujian kita ke hadapan guru, lalu kita pergi dengan wajah sumringah. Tapi kemudian ketika kita mendapatkan hasilnya justru di luar dari ekspektasi kita. Yang harusnya bagus, ternyata tidak sebagus itu. Justru teman kita yang ragu, mereka yang justru mendapatkan hasil yang lebih baik daripada kita. Nah saudara, saya yakin beberapa dari kita pernah mengalami atau punya pengalaman seperti ini. Bukan hanya di dalam konteks sekolah, tetapi juga di dalam konteks yang lain. Entah itu di dalam pekerjaan, rumah tangga, sosial, dan lain sebagainya. Nah, tahukah saudara bahwa di dalam kehidupan berhikmat pun, kita belum tentu benar-benar hidup berhikmat. Kita merasa nih, kita sudah hidup dengan hikmat. Tapi kalau kita baca dari firman Tuhan, ternyata hidup kita belum betul-betul berhikmat. Kita bisa saja merasa kalau kita sudah mengupayakan hikmat di dalam hidup kita. Tapi ternyata bukan itu hidup berhikmat yang dimaksud oleh firman Tuhan. Maka dari itu, mari menggali dan mencerna lebih dalam tentang apa itu hidup berhikmat. Kita akan bersama-sama membaca Pengkhotbah pasal yang 7, ayat 13 sampai yang ke-22. Perhatikanlah apa yang dibuat Allah. Siapa dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah, seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak menemukan apapun mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup sampai tua dalam kejahatannya. Jangan terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau mau membinasakan dirimu sendiri? Jangan terlalu fasik, jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Baiklah kalau engkau memegang yang satu, tetapi juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah menghindari kedua-duanya. Hikmat memberi kekuatan kepada orang bijak lebih daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya, di bumi tidak ada orang saleh yang berbuat baik tanpa pernah berbuat dosa. Janganlah juga memperhatikan setiap perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Sebab, hatimu tahu bahwa engkau juga kerap kali mengutuki orang lain. Nah saudara, di sepanjang kitab, Pengkhotbah itu mendorong pembacanya termasuk kita untuk hidup berhikmat. Tetapi di bagian ini, Pengkhotbah itu seolah-olah ingin berkata bahwa kita bisa saja menyalahpahami arti hidup berhikmat. Ada 2 kesalahpahaman yang bisa kita miliki, saudara. Pertama, memiliki hikmat itu bukan berarti memiliki kemampuan untuk menjadikan segala sesuatunya di dalam hidup kita itu tanpa masalah. Nah, saudara, punya hikmat itu tidak berarti kita itu bisa jadi seperti Tuhan. Kita bisa mengontrol segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Di ayat ke-13, Pengkhotbah bertanya, siapa dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkan Allah? Ini sebetulnya adalah sebuah pertanyaan retoris yang ingin mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengubah rancangan Allah seberapa rohani pun kita, seberapa berhikmatnya pun kita. Selanjutnya, saudara, di ayat ke-14, Pengkhotbah juga meyakinkan bahwa baik itu hari yang mujur ataupun hari yang malang, semua itu adalah hari yang baik di dalam Tuhan. Pengkhotbah itu sebenarnya ingin menghindarkan kita dari sebuah pemikiran atau cara berpikir bahwa, kalau hidup kita baik, artinya kita sudah hidup berhikmat. Kalau hidup kita buruk atau ada nasib yang kurang baik, artinya kita kurang rohani, kita kurang hidup berhikmat. Nah saudara, kenyataannya ada banyak orang di sekitar kita yang kita tahu dia jauh dari Tuhan, tapi hidupnya berkelimpahan. Ada orang yang kita tahu mengasihi Tuhan, tapi hidupnya penuh dengan pergumulan.
Menjalani hidup dengan hikmat bukan berarti kita bisa mengubah itu semua, saudara. Itu ditekankan oleh pengkhotbah di ayat yang ke-15. Nah, kesalahpahaman yang kedua, memiliki hikmat itu bukan berarti hidup di dalam kesombongan rohani. Waktu kita membaca ayat 16 sampai 18, kita mungkin bisa merasa bingung. Loh, apa maksudnya? Jangan terlalu saleh, tapi juga jangan terlalu fasik. Apakah artinya kita boleh berkompromi dengan dosa gitu ya? Bukan begitu, saudara. Di sini kita perlu mencerna dengan berhati-hati. Jangan terlalu saleh, itu artinya jangan sampai kita itu merasa kita lebih berhikmat daripada orang lain. Kita itu lebih rohani daripada orang lain. Nah, jangan terlalu fasik, itu artinya bukan berarti ada dosa-dosa kecil yang diizinkan. Tapi kita harus menjaga supaya kehidupan kita yang rentan terhadap dosa ini bisa dikendalikan, saudara. Kita harus melihat ayat ini dengan sebuah bayangan bahwa kita ini hidup di dalam sebuah ketegangan. Kita berjalan di tengah dua ekstrim. Di satu sisi, kita menjaga hati kita supaya kita tidak jatuh di dalam kesombongan rohani yang membuat kita merasa kita lebih baik daripada orang lain. Tetapi di sisi yang lain, kita juga harus menjaga hati kita supaya natur berdosa kita itu tidak berkembang tanpa terkendali. Hidup berhikmat itu artinya memiliki kerendahan hati untuk menyadari bahwa kita lemah, saudara. Bahwa kita ini bergumul dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan setiap harinya. Nah, saudara, hikmat itu mungkin tidak kelihatan hebat. Hikmat itu bukan sihir yang bisa merubah hidup kita. Hikmat itu bukan kekuatan yang bisa menjadikan kita jadi Tuhan yang bisa mengontrol segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Hikmat itu seperti sebuah cahaya kecil. Cahaya yang mungkin tidak menawan, cahaya yang mungkin sederhana, tetapi sanggup menuntun kita untuk berjalan dan melangkah dengan iman. Inilah kenapa pengkhotbah berkata bahwa hikmat itu memberi kekuatan kepada orang bijak lebih daripada 10 penguasa di dalam kota. Ketika kita hidup berhikmat, kita membuka diri kita untuk dipimpin oleh Allah. Dan ini memberikan kita kekuatan dan kelegaan. Bahkan sekalipun kita masih hidup sebagai orang yang rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Seperti yang pengkhotbah katakan di dalam ayat 20-22. Oleh sebab itu, saudara, mari dengan kerendahan hati, kita memohon Tuhan memampukan kita. Kita memohon Tuhan menyatakan hikmat-Nya kepada kita. Biarlah hikmat Tuhan itu menuntun kita. Bukan menjadi orang yang hebat, tetapi menjadi orang yang sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu mengakui kelemahan kami, mengakui kerentanan kami. Kami sadar seringkali kami merasa bahwa kami sudah hidup berhikmat, bahwa kami sudah hidup cukup baik. Tetapi padahal sebenarnya kami belum hidup di dalam hikmat. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mawas diri dan selalu sadar bahwa hikmat itu justru tidak menuntun kami kepada kesombongan rohani atau kepada kesempurnaan, tetapi kepada sebuah postur di mana kami merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sadar bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kami dengan anugerah-Mu. Pimpin hidup kami ya Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang mengawal langkah kaki kami, sehingga setiap hari hidup kami boleh dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.